Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mana yang lebih penting, bekerja atau berdoa? Ungkapan ini bermaksud menyatakan bahwa kita harus tekankan kedua-duanya, yakni berdoa dan bekerja sekaligus. Sebab dengan hanya berdoa tanpa bekerja, maka itu akan salah. Begitu juga bekerja saja tanpa berdoa, itu hal yang lebih salah lagi. Yang benar adalah menekankan kedua-duanya, yaitu berdoa dan bekerja. Jadi yang benar adalah doakan apa yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita doakan. Hal ini menjadi disiplin hidup Kristiani yang menekankan kedua-duanya secara seimbang. Dan hal ini juga yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-15. Pada intinya, teks ini berbicara tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk mengupayakan hidup tertib dan disiplin, serta bekerja keras selain daripada tekun beribadah. Ini kehendak Tuhan, sehingga Paulus katakan bahwa ia menasehati jemaat atas nama Tuhan. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 mengatakan, "Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami." Ketegasan ini ditunjukkan dengan menghargai ketaatan dan iman jemaat yang telah bertumbuh, tetapi juga dengan tegas menegur mereka yang tidak mau bekerja keras atau yang tidak tertib hidupnya. Rasul Paulus juga contohkan keteladanan hidup pribadi yang ditunjukkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12 yang mengatakan,
Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Paulus juga mengkritik masalah kemalasan yang sedang menguasai jemaat di Tesalonika. Dengan mengingatkan mereka akan kerajinannya sendiri, dia memerintahkan diberlakukannya disiplin yang tegas namun penuh kasih atas mereka yang malas. Paulus mendapatkan laporan bahwa di antara jemaat Tesalonika terdapat beberapa orang yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 mengatakan, "Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." Menurut Bruce, bagi Paulus, orang-orang ini digambarkan sebagai ataktos dalam bahasa Yunani yang artinya untuk orang yang malas, tidak mau melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Paulus katakan, jika orang yang tidak bekerja sebaiknya, ia jangan makan. Itu tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Orang beriman diminta untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja keras. Ini panggilan Allah bagi orang Kristen untuk senantiasa ora et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja keras, adalah panggilan dan disiplin hidup Kristiani. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, ora et labora bukan sekedar slogan, tetapi pondasi kehidupan rohani yang menghasilkan keteguhan, hikmat, dan produktivitas yang mengalir dari Tuhan sendiri. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang melakukan ritual kosong. Kita sedang membuka pintu bagi kuasa Allah untuk mengalir, mengurapi seluruh aspek pekerjaan kita. Doa membuat pikiran kita fokus, hati kita tenang, dan langkah kita terarah. Doa mengarahkan setiap keputusan kita kepada kehendak Tuhan yang penuh hikmat. Dan ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sedang menggenapi rancangan Tuhan yang sudah Ia tetapkan atas hidup kita, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, kekuatan, dan kemajuan. Itulah sebabnya kehidupan yang hanya berdoa tanpa bekerja akan kehilangan bukti nyata dari iman, dan bekerja tanpa doa akan kehilangan arah serta tujuan yang benar. Tetapi ketika doa dan kerja berjalan dalam keutuhan, hidup kita menjadi kokoh, stabil, dan penuh hasil. Karena Tuhan memperlengkapi langkah kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Paulus mengajar jemaat Tesalonika bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui keteladanan yang kuat. Ia bekerja dengan tekun, bahkan sampai berjerih payah siang dan malam, bukan karena Paulus kekurangan dukungan, tetapi karena ia ingin menunjukkan bahwa iman yang sehat selalu menghasilkan tanggung jawab yang nyata. Iman yang kuat selalu menolak kemalasan. Iman yang teguh selalu menghasilkan disiplin. Doa memberikan kekuatan batin, dan kerja menunjukkan kekuatan karakter. Ketika kedua ini bersatu, kita menjadi pribadi yang tahan uji, tidak mudah goyah oleh tekanan hidup, mampu berdiri menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Paulus menunjukkan bahwa hidup disiplin dan bekerja keras adalah bentuk ibadah yang memuliakan Tuhan, dan doa adalah nafas yang menjaga motivasi kita tetap menyala tanpa padam. Dengan teladan inilah kita belajar bahwa bekerja adalah anugerah, kesempatan untuk menghidupi iman kita, dan doa adalah tenaga rohani yang membuat setiap langkah kita penuh kuasa dan kemenangan. Ketika kita hidup dalam ritme doa dan bekerja, kita sedang menanam benih ketaatan yang pasti menghasilkan buah.
Doa meneguhkan hati kita untuk tetap berjalan lurus, sedangkan kerja menjaga kita untuk tidak terjebak dalam kesia-siaan. Tuhan telah menanamkan potensi luar biasa dalam diri setiap orang percaya, dan potensi itu berkembang melalui kerja yang tekun dan doa yang konsisten. Orang yang hidup dalam doa tidak akan kehilangan arah, dan orang yang hidup dalam kerja keras tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Sebab doa menuntun kita kepada pintu-pintu yang tepat, dan kerja keras membuat kita siap melangkah masuk ke dalamnya. Inilah kehidupan yang seimbang, hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan tangan yang bekerja dengan gigih tanpa mengeluh. Inilah hidup Kristen yang dewasa, mandiri, dan penuh integritas, hidup yang mencerminkan karakter Kristus di dalam dunia. Dan ketika kita terus berdoa sambil bekerja, semangat kita akan tetap menyala karena kita menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap langkah yang kita lakukan. Doa meneguhkan bahwa kita tidak pernah bisa berjalan tanpa kekuatan dari Tuhan. Doa memberi keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan selalu berada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Doa membuat kita melihat setiap tugas sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika dilakukan dalam ketekunan dan berdoa. Tidak ada usaha yang gagal ketika dikerjakan dengan iman dan komitmen yang benar. Tuhan memberikan hikmat bagi orang yang berdoa, memberikan kecakapan bagi orang yang bekerja, dan memberikan hasil yang pasti bagi orang yang menggabungkan kedua ini. Itulah sebabnya orang yang hidup dalam ora et labora akan terus maju, terus bertumbuh, dan terus menginspirasi orang lain. Ia menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, penuh damai, dan penuh kuasa dalam setiap langkah hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau telah menanamkan dalam hati kami semangat untuk berdoa dan bekerja dengan setia. Engkau yang memberi kekuatan kepada tangan kami untuk berkarya. Engkau pula yang memenuhi hati kami dengan hikmat melalui doa yang kami panjatkan. Hari ini kami memilih untuk hidup dalam disiplin rohani, ora et labora, melakukan segala sesuatu dengan penuh integritas, sukacita, dan kesungguhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu agar setiap pekerjaan kami menjadi jalan untuk memuliakan nama Tuhan. Teguhkan hati kami agar kami tetap rajin, tetap bersemangat, dan tetap hidup dalam doa yang mengalirkan kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu, serta keadilan-Mu, turun menaungi bangsa dan negara kami, dan terjadi di bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, tentram, dan damai, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami ya Tuhan, di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.